Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Aquakulturis Muda. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan budidaya udang faname secara tradisional dan intensif. Langsung saja kita simak penjelasannya. Budidaya udang faname secara garis besar bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu budidaya secara tradisional dan budidaya secara intensif. Ya, walaupun untuk yang secara intensif sebenarnya terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang semi intensif, kemudian ada yang intensif, ada yang supra intensif, dan sebagainya. Tapi secara garis besar kita bisa bedakan menjadi dua, konvensional dan intensif, atau tradisional dan intensif. Baik, kita mulai dari budidaya yang secara tradisional atau konvensional. Ciri yang paling mendasar dan paling mencolok adalah yang pertama, bisa kita lihat dari lahan budidayanya. Lahan budidaya udang secara tradisional sebagian besar itu adalah lahan yang masih berupa tanah atau lahan yang masih asli dari sananya gitu ya, dari alam. Dan biasanya bentuknya pun juga berbeda dengan lahan yang intensif. Lahan yang tradisional ini cenderung memiliki dua tipe gitu ya. Ada yang kalau di sini di daerah kami di Lampung Timur itu mereka menyebutnya bagian caren atau bagian yang memang di situ nanti akan dihuni oleh udang. Kemudian ada juga bagian pelatarannya atau yang bagian dengan posisi volume air lebih rendah. Jadi ada dua bagian dalam satu kolam. Ini yang menjadi ciri-ciri mendasar tambak tradisional di daerah Lampung, khususnya di Lampung Timur. Mungkin di tempat lain ada sedikit perbedaan, tapi kalau di daerah kami kurang lebih seperti itu. Jadi lahannya luas, rata-rata ukuran 1 hektar, setengah hektar, 1/4 hektar, lahan luas lah, nggak kecil-kecil gitu ya, luasannya cukup besar, dan itu dijadikan satu lokasi untuk budidaya. Tidak ada tandon, tidak ada outlet, jadi semuanya terjadi dalam satu lingkup ruang budidaya di satu lahan itu sendiri. Itu dari lahan secara dasar ya, secara singkat. Kemudian ciri selanjutnya adalah dari segi teknologi yang digunakan. Di tambak tradisional ini hampir tidak ada teknologi yang digunakan di dalam kegiatan budidayanya. Kalau bisa kita lihat kan di yang jenis intensif itu biasanya kan ada kincir, kemudian pakai PLN gitu kan, ada listrik, kemudian ada yang pakai blower, ada yang sedia genset juga untuk antisipasi ketika mati listrik. Nah, di tambak tradisional ini nggak ada jenis-jenis teknologi itu tuh nggak ada. Jadi memang murni secara tradisional. Jadi ketika tebar udang ditebar, ya sudah, nanti selanjutnya ya tinggal kita kasih pakan sampai panen. Tidak ada improvisasi di situ, tidak ada yang namanya pemakaian kincir atau ada listrik di situ. Ada listrik tapi digunakan untuk penerangan saja biasanya, untuk yang menunggu atau menjaga, yang mengurusi di tambak tersebut. Tapi untuk kincir mayoritas tidak ada. Kalaupun ada, dengan lahan tradisional kemudian menggunakan kincir, maka namanya bukan lagi tambak secara tradisional, budidaya secara tradisional. Ada tambahannya gitu ya.
Kalau ada kincirnya, lahan tradisional ada kincirnya, kita menyebutnya budidaya secara tradisional plus. Jadi ada tambahan plusnya karena ada teknologi yang masuk di situ. Walaupun hanya mungkin untuk lokasi dengan luasan 1 hektar atau setengah hektar, itu mungkin cuma dipasang 1 buah kincir, ya nggak seberapa sebenarnya kan, nggak sesuai dengan luasannya, tapi ya karena ownernya pingin menggunakan kincir untuk sekedar menambah dissolved oksigen terlarut di kolam tersebut, maka ditaruhlah kincir di situ. Nah, kalau sudah seperti itu nanti sebutannya bukan lagi tambak tradisional, tapi tambak tradisional plus. Itu poin kedua. Dari segi teknologi, hampir tidak ada teknologi yang digunakan dalam budidaya tambak secara tradisional. Mereka ya sudah loss aja, mirip dengan yang terjadi di alam gitu. Kemudian selanjutnya adalah kita bicara mengenai padat tebar. Tentu berbeda dengan sistem intensif, padat tebarnya jauh lebih rendah. Kalau di tempat kami di daerah Lampung Timur, untuk lokasi dengan luasan 1 hektar itu maksimal diisi 30.000 sampai 50.000 ekor benur dalam luasan 1 hektar. Itu sudah maksimal. Kalau lebih dari itu, kembali lagi ke penyebutan yang awal tadi, yaitu budidayanya menjadi budidaya tradisional plus. Jadi memang pada tebarnya jauh lebih rendah dibandingkan sistem yang secara intensif. Ya wajar gitu ya untuk kita budidaya secara tradisional, tidak ada teknologi yang digunakan di situ, kemudian maka akan mengikuti pada tebarnya pun pasti akan lebih rendah daripada budidaya secara intensif. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah yang keempat adalah kita bicara tentang modal untuk kegiatan budidaya secara tradisional. Karena yang di atas tadi itu semuanya bisa dikatakan lebih sedikit atau lebih minim dari budidaya secara intensif, maka ya modalnya pun juga mengikuti. Modalnya jauh lebih kecil dibandingkan secara intensif, karena mengingat pada tebarnya lebih rendah, pasti pakan yang digunakan juga lebih sedikit. Tidak ada pergantian air, tidak ada pemakaian listrik di situ, yang pemakaian listrik yang berarti gitu ya, seperti penggunaan kincir dan sebagainya. Tidak ada. Maka secara otomatis modalnya pun akan sedikit. Dan rata-rata kegiatan budidaya secara tradisional ini hanya berjalan selama kurang lebih 2 bulan atau 60 hari. Ketika umur 60 hari udang sudah masuki ukuran yang cukup besar, antara size 100 sampai ke 90, maka ya owner langsung akan memainannya, karena mereka tidak ingin berlama-lama dengan budidaya dan juga ingin meminimalisir resiko kegagalan dalam budidaya tambak tradisional. Ketika udang sudah besar, ya sudah kita jual, karena kita meyakini itu sudah memberikan keuntungan bagi kita. Selanjutnya nanti kita akan siapkan lagi tambak kita, kemudian nanti kita isi air, kemudian kita tebar lagi, begitu seterusnya gitu. Hanya mungkin pasca panen ada istilah ngancur gitu ya, membersihkan tambak setelah budidaya. Nah setelahnya tinggal kita jemur beberapa hari, nanti kalau udah kering kita isi air lagi gitu. Jadi gitu, pertama lahan, kemudian teknologi, kemudian padat tebar, kemudian modal, terus yang terakhir adalah resiko. Nah ini resikonya jauh lebih minim dibandingkan dengan tambak yang dibudidayakan secara intensif. Ya jelas resikonya lebih minim karena modalnya juga lebih minim gitu kan. Itu untuk ciri-ciri tambak udang faname untuk budidaya secara tradisional.
Nah, yang sekarang kita akan membahas mengenai budidaya udang faname secara intensif. Ya kebalikannya aja gitu ya, kebalikan dari tradisional. Dari lahan jelas berbeda. Kita bahas satu-satu. Dari lahan mungkin ya. Lahan jelas berbeda karena lahan tambak untuk intensif itu, semi intensif, intensif, supra intensif, itu mayoritas dilapisi dengan HDPE, baik di area dinding maupun di area dasarnya. Ada yang memakai HDPE, ada juga yang memakai plastik mulsa, tergantung kemampuan modal ownernya di sini. Kalau modalnya gede, mungkin untuk investasi bagusan pakai HDPE yang sekalian tebel, yang sekalian awet gitu, bisa bertahun-tahun penggunaannya. Tapi yang modalnya minim atau pas-pasan, ya ada yang memakai mulsa, plastik mulsa dengan ketebalan tertentu. Itu yang pertama dari lahan. Kemudian juga ditambak intensif ini harus ada tandon dan sub outlet atau tempat pembuangan lumpur lah bahasanya. Karena nanti pasti setelah kegiatan budidaya berlangsung, kita juga akan sering buang lumpur, baik dari kotoran udang maupun dari sisa pakan di dalam tambak kita. Itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya di bagian proses budidaya dari awal persiapan sampai nanti panen. Nanti akan kita bahas mengenai itu secara lebih mendetail. Itu dari lahan. Kemudian yang selanjutnya adalah teknologi. Nah, teknologi ini pasti di tambak intensif itu kita pasti akan menemukan yang namanya PWA, pedal well aerator, atau kincir lah gampangnya. Kincir itu pasti ada, nggak mungkin kita berkunjung ke lokasi yang melakukan budidaya udang secara intensif tapi kegiatan budidayanya tidak menggunakan kincir. Itu nggak mungkin gitu ya, karena pasti kita harus menggunakan kincir, dan itu mungkin bisa dikatakan ya hukumnya wajib gitu ya, karena kincir di sini itu nanti akan berperan penting dalam yang pertama itu adalah stratifikasi suhu, pemerataan suhu atas, suhu tengah, dan suhu dasar. Itu harus rata suhunya, harus sama semua. Nah, bagaimana biar sama? Ya kita membutuhkan bantuan kincir untuk meratakan suhu di tambak kita. Selanjutnya, fungsi fundamental kincir adalah untuk menambah kelarutan oksigen terlarut dalam tambak. Karena kita tidak bisa kan hanya mengandalkan oksigen yang dihasilkan tambak itu dari fitoplankton atau dari difusi udara. Tapi kita juga perlu pengadaan kincir untuk membantu proses penambahan oksigen dalam tambak kita. Itu fungsi penting kincir yang harus kita pahami. Juga dengan kehadiran kincir ini, harapannya nanti kotoran yang ada di tambak kita yang kita budidayakan secara intensif ini bisa terkumpul dalam satu lokasi, sehingga nantinya akan memudahkan kita untuk sifon, membuang kotoran. Makanya nanti ada faktor atau ada teori bagaimana cara setting kincir yang baik dan pas agar kotoran dalam tambak udang kita itu bisa terkumpul dalam satu titik di sentral. Dan tujuannya selain itu adalah agar kita juga meminimalisir dead zone, zona mati di tambak kita. Jadi nanti setting kincir itu akan menentukan banyak faktor. Kalau sampai kita sedikit saja salah dalam hal setting kincir, itu nanti akan berefek yang sangat fatal untuk udang-udang kita di tambak. Itu yang ciri nomor 2 dari perbedaan antara budidaya secara tradisional dan intensif. Selanjutnya, untuk tambak yang intensif itu adalah
pada tebarnya pasti jauh lebih tinggi dibandingkan tambak tradisional. Dengan pada tebar minimal itu 60 ekor per meter sampai dengan 100. Itu bisa kita katakan budidaya yang dilakukan menganut sistem secara intensif. Kalau di bawah itu ya kita larinya ke tradisional pasti, karena tebaran rendah itu ya kita nggak butuh banyak kincir, atau nggak cocok aja untuk sistem budidaya secara intensif, karena kan kita bicaranya intensif, maka ya harus kita maksimalkan gitu, harus kita maksimalkan semaksimal mungkin, mulai daripada tebarnya, teknologi yang digunakan, agar nantinya resiko yang kita emban, yang kita rasakan itu nggak terlalu besar. Itu daripada tebar pasti lebih tinggi dari tambak tradisional, itu pasti, karena kan kita mengejar produktivitas di sini. Gimana caranya agar mendapatkan produktivitas yang tinggi dengan teknologi yang ada gitu kan, makanya disebut intensif. Kemudian selanjutnya adalah mengenai modal. Nah, sudah jelas lebih tinggi modalnya, lebih banyak modalnya, karena kita akan banyak mengeluarkan dana di benur yang banyak, pakan yang banyak, penggunaan listrik, gaji anak kolam, obat-obatan, feed aditif, dan biaya-biaya yang tak terduga lainnya. Itu dari segi modal jauh lebih banyak dibandingkan tambak secara tradisional. Kemudian selanjutnya adalah resiko. Nah, resikonya jelas lebih tinggi dong, karena ya modalnya aja sudah tinggi gitu ya. Tentu yang petambak yang menggunakan sistem secara intensif, mentalnya bukan mental kaleng-kaleng lagi, udah mental orang-orang sukses. Mereka berani ambil spekulasi, mereka berani ambil resiko untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Nah, itu tadi poin-poin tersebut itu ia merupakan perbedaan mendasar antara budidaya secara tradisional dan budidaya secara intensif. Yang sangat mendasar itu saya bagi menjadi 5 poin itu tadi. Dari penjelasan singkat ini ya mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman calon pembudidaya agar lebih teliti lagi dan lebih memahami perbedaan mendasar dari dua jenis budidaya ini, sehingga nantinya ya teman-teman bisa memilih apakah akan memulai budidaya secara tradisional atau secara intensif. Nah, di sini sebenarnya poin yang paling ditekankan adalah ada di poin nomor 4 dan 5 ya, yaitu tentang modal dan resiko. Saran saya untuk teman-teman yang masih awal, yang masih pemula, yang modalnya mungkin masih minim, masih pas-pasan, mentalnya belum terbentuk, saran saya adalah mulailah budidaya udang secara tradisional terlebih dahulu. Pelajari sistemnya, pelajari habitnya, pelajari resikonya, pokoknya semuanya kalian pelajari sehingga nantinya akan membentuk mental kalian. Ketika kalian sudah terbiasa dengan budidaya secara tradisional dan segala resikonya, maka nanti kalian akan pantas untuk budidaya secara intensif. Itu jika halnya atau jika terjadi karena modal kalian minim, kemudian mental kalian juga masih biasa-biasa aja, belum kuat gitu kan. Ketika nanti menemui suatu hal yang tidak diinginkan, kalian bisa down lebih jauh. Yang dikhawatirkan adalah banyak petambak yang modalnya masih minim, kemudian mentalnya belum terasah. Ketika mengalami kegagalan itu mereka down dan nggak bisa bangkit lagi untuk melanjutkan kegiatan budidaya. Yang dikhawatirkan adalah hal-hal seperti itu. Makanya saran saya, mulailah dengan budidaya secara tradisional. Tapi, nah ada tapinya ini, jika kalian modalnya cukup banyak, kemudian mental kalian mental juara, tidak apa-apa langsung ke sistem budidaya secara intensif.
tidak ada masalah. Yang penting kalian bisa mengatur emosi kalian nanti, mengatur hati kalian nanti, mengatur mental kalian nanti ketika mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu sih sebenarnya poin dasarnya. Nah, demikianlah penjelasan singkat dari kami mengenai perbedaan budidaya udang faname secara tradisional maupun secara intensif. Jika dirasa video ini bermanfaat, boleh sekiranya untuk bantu subscribe, like, dan share video ini sebagai bentuk dukungan terhadap channel Aquakulturis Muda. Dan jika ada pertanyaan seputar budidaya udang, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tidak perlu sungkan, kalau kami bisa menjawab, akan kami jawab. Salam sukses dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.